Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baiklah anak-anak kami yang kelas 12 semua jurusan. Tolong anak-anak kami perhatikan, simak dan pahami. Materi kita untuk pertemuan ini mengoperasikan web browser. Tujuan pembelajaran yang pertama menjelaskan pengertian dan sejarah internet. Yang kedua, mengidentifikasi perangkat untuk koneksi internet. Yang ketiga, menginstal dan menjalankan web browser. Yang keempat, mencari informasi tertentu pada dokumen web menggunakan fasilitas yang sudah tersedia. Yang kelima, menyimpan file hasil penelusuran atau browsing pada media yang tersedia. Kemudian yang keenam, mencetak file dokumen hasil penelusuran. A. Pengenalan internet. Internet singkatan dari Interconnected Network. Merupakan sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan berbagai macam situs di dunia. Internet menyediakan akses layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakainya yang terbesar di Indonesia bahkan seluruh dunia. Jaringan yang membentuk internet bekerja berdasarkan suatu protokol standar yang digunakan untuk menghubungkan jaringan komputer dan mengamati lalu lintas dalam jaringan. Protokol ini mengatur format data yang diizinkan, penanganan kesalahan, lalu lintas, pesan, dan standar komunikasi lainnya. Protokol standar pada internet dikenal sebagai TCP atau IP, atau Transmission Control Protocol, atau Internet Protocol. Protokol ini memiliki kemampuan untuk bekerja pada segala jenis komputer, tanpa terpengaruh oleh perbedaan perangkat keras maupun sistem operasi yang digunakan. Layanan internet memperlihatkan perkembangan yang sangat pesat karena internet menawarkan beberapa daya tarik atau keunggulan dibandingkan media lain. Keunggulan tersebut antara lain: 1. Komunikasi berbiaya murah. 2. Sumber informasi besar. 3. Tantangan baru untuk berusaha. 4. Keterbukaan tanpa sensor. 5. Jangkauan yang tidak terbatas. Yang pertama yang kita bahas adalah kegunaan internet. Banyak fungsi positif yang didapat dari internet dalam semua bidang, baik dia bisnis, akademis, pemerintah, organisasi. Antara lain, internet sebagai media komunikasi. Internet memiliki beberapa kelebihan sebagai media informasi dan komunikasi dibandingkan dengan media lain. Seperti informasi yang didapatkan lebih mudah, cepat, dan murah dengan jangkauan global. Hal ini didukung dengan fakta bahwa untuk menjangkau pengguna sebanyak 60 juta orang, teknologi radio membutuhkan waktu selama 30 tahun dan 15 tahun bagi televisi untuk memperoleh jumlah pengguna yang sama. Sedangkan teknologi web dengan aplikasi email, www, newsgroup, FTP, Gopher, dan lain-lain hanya membutuhkan waktu 3 tahun untuk memperoleh pengguna sebanyak itu. Keberadaan situs media online atau berbasis media cetak maupun yang tidak mampu mengurangi biaya kertas dan biaya distribusi. Contoh media online. Yang pertama ada koran masuk internet, misalnya Kompas Siber Media. Yang kedua Detik, yang ketiga Satunet, yang keempat CNN, yang kelima majalah, brosur, dan sebagainya. Kemudian ibu lanjutkan internet sebagai media promosi, diantaranya company image, pengenalan dan pemesanan produk, registrasi klien, jadwal pengiriman, dan lain-lain.
Internet sebagai komunikasi interaktif. Internet sebagai alat research and development. Internet sebagai pertukaran data. Sejarah internet. Sebelum internet muncul pada tahun 1969, ARPANET, Advanced Research Project Against Network, dari Departemen Pertahanan Amerika Serikat membuat jaringan komputer yang tersebar untuk menghindarkan terjadinya informasi terpusat, yang apabila terjadi perang dapat mudah dihancurkan. Jadi, bila satu bagian dari sambungan network terganggu oleh serangan musuh, jalur yang melalui sambungan itu secara otomatis dipindahkan ke sambungan lainnya. Setelah itu, internet digunakan oleh kalangan akademis UCLA, University of California, Los Angeles, untuk keperluan penelitian dan pengembangan teknologi. Pemerintah Amerika Serikat baru memberikan izin ke arah komersial pada tahun 1990. 3. Pertumbuhan internet. Internet mempunyai pertumbuhan yang sangat baik dan sangat pesat saat ini. Data statistik yang didapat menunjukkan hal-hal berikut. Yang pertama, lebih dari 700 juta host sudah terkoneksi di akhir tahun 2010. Yang kedua, populasi hampir 2 miliar pengguna pada tahun 2011. Yang ketiga, pertumbuhan 480,4% dari tahun 2000 sampai tahun 2010. Yang keempat, 255 juta website pada Desember 2010. Yang kelima, email mendominasi 75% hubungan bisnis. Masuk kita ke B, koneksi internet. Untuk dapat melakukan koneksi ke internet, secara umum langkah-langkah yang perlu disiapkan adalah sebagai berikut. 1. Siapkan seperangkat PC atau personal komputer. Yang kedua, modem, modulator, demodulator. 3. Koneksi ke internet melalui penyediaan layanan akses internet atau ISP, Internet Service Provider. 1. Pengertian modem. Sebelum melakukan instalasi modem, sebaiknya kita perlu tahu dulu apa yang disebut dengan modem. Modem singkatan dari modulator, demodulator, yang berfungsi untuk mengkonversi data digital menjadi data analog dari komputer pengguna ke komputer server melalui jalur telepon dan sebaliknya. Ini dia, bisa anak kami lihat, ini dia contoh modemnya. Dari komputer ke telepon network, ada modemnya, ke terminal juga. Ini dia ilustrasi kerja koneksi internet. Modem dial-up dapat dibagi menjadi dua jenis, yaitu modem eksternal. Biasanya melengkapi dengan panel LED atau LCD untuk menampilkan informasi aktivitas modem. Panel ini berguna untuk membantu mendeteksi permasalahan yang terjadi. Modem jenis ini tidak menggunakan slot di dalam komputer dan dapat dinyalakan atau dimatikan secara terpisah dari komputer. Modem ini mudah dipindah-pindahkan, misalnya modem eksternal yang sama dapat digunakan untuk komputer desktop atau laptop. Modem ini aman digunakan untuk daerah yang rawan petir. Ini dia contohnya, modem eksternal. Modem internal. Modem internal biasanya berharga lebih murah karena tidak memiliki cache dan power supply terpisah. Modem ini mudah dipasang pada slot motherboard. Posisi modem ini berada di dalam komputer sehingga dapat mencegah orang lain bertindak iseng terhadap perangkat ini. Pengguna modem ini dapat menghemat tempat pada ruang komputernya dan juga menghemat biaya untuk membeli kabel serial karena modem ini tidak memerlukan kabel yang semraut. Ini contoh dari modem internal. Dia tadi tidak mempunyai power supply yang terpisah.
2. Instalasi modem. Tahap berikutnya adalah melakukan instalasi modem. Penginstalan modem ke komputer dibutuhkan agar kedua mesin ini mampu bekerja sama. A. Pemasangan modem eksternal. Pemasangan modem eksternal lebih mudah dilakukan dibanding pemasangan modem internal karena tidak direpotkan oleh proses buka tutup casing komputer. Hanya membutuhkan obeng minus dan kabel modem. Ketika membeli modem, kamu mungkin harus mempersiapkan sendiri kabel modem yang sesuai dengan jenis kompor yang ada di komputer, karena modem dan kabelnya dijual terpisah. Ikuti langkah-langkah berikut untuk memasang modem eksternal pada komputer. 1. Pastikan komputer telah dimatikan. Pasangkan salah satu konektor kabel tersebut ke modem dan konektor satunya lagi ke kompor yang terletak di bagian belakang komputer. Pastikan bahwa kabel tersebut telah dipasang dengan baik dan kencangkan baut yang terletak di sisi konektor kabel tersebut dengan obeng. 2. Sambungkan modem ke sambungan telepon dengan menggunakan kabel telepon yang telah dipasangkan RJ11 ke konektor yang bertuliskan line yang tertera di modem. Jika ingin menggunakan telepon, sambungkan pula konektor pada modem yang bertuliskan phone ke telepon dengan menggunakan kabel telepon sejenisnya. 3. Jangan lupa pasangkan konektor ke modem, lalu sambungkan adaptor ke konektor listrik. Ibu lanjutkan selanjutnya, sekarang nyalakan komputer dan modem. Apabila lampu modem bekerja atau berkedip, software siap untuk diinstal. Jika modem tidak bekerja, coba periksa dengan baik. Kerusakan terjadi pada modem atau kabel, bukan pada sambungannya. Pada saat instalasi software untuk modem, perintahnya yang ada di layar monitor. Tentukan COM port tempat modem terpasang, COM 1, COM 2, dan sebagainya. Apabila modem tersebut memiliki fitur plug and play, sistem operasi Windows 9 kali akan langsung dapat mengenali konfigurasi ketika proses instalasi berlangsung. Ini memang contohnya. Gambar 34 RJ konektor kabel telepon. B. Pemasangan modem internal. Proses memasang modem internal dapat menjadi sangat mudah atau menjadi hal yang sangat menakutkan. Modem internal merupakan kartu yang dipasang di dalam komputer. Pemasangan modem ini lebih sulit daripada memasang modem eksternal. Berikut adalah langkah-langkah memasang modem internal. 1. Matikan komputer, cabut kabel power supply dari konektor listrik, dan buka tutup casing komputer. 2. Pilih slot kosong untuk menancapkan modem tersebut. Pada umumnya, modem menggunakan slot 8 bit dan 16 bit yang dapat dipasangkan pada slot ISA. Sedangkan modem model terbaru menggunakan slot 64 bit dan dapat dipasangkan pada slot FCI, terkecuali untuk modem jenis terbaru yaitu AMR, Audio Modem Receiver, yang menggunakan slot khusus. 3. Lepaskan besi penutup slot yang ada di bagian belakang casing komputer. Jika menggunakan baut, gunakan obeng yang sesuai dan simpan baut tersebut. Ini dia gambarnya. Modem internal AMR, Audio Modem Receiver. Keempat, keluarkan modem dari dalam bungkusnya dengan hati-hati. Pasang modem ke dalam slot yang tersedia, serta pastikan telah terpasang dengan baik. 5. Kencangkan baut untuk menahan modem supaya kokoh. Keenam, sambungkan kabel dari terminal telepon ke line pada modem. Jika ingin menggunakan telepon, sambungkan pula konektor pada modem yang bertuliskan phone ke telepon. Selanjutnya, yang ketujuh, sambungkan kembali semua kabel pada komputer dan nyalakan komputer.
Jika instalasi hardware telah dilaksanakan, lanjutkan dengan menginstal driver beserta software modem tersebut agar komputer mengenali perangkat yang baru saja ditambahkan. Ibu rasa sampai sekian dulu materi kita untuk pertemuan ini. Kalau ada anak-anak kami yang belum mengerti atau ada pertanyaan, tolong anak-anak kami isi di kolom komentar. Ibu akhiri dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.